Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mata kuliah kimia dasar di sistem komputer, prodi sistem komputer. Ini terkait dengan teori atom, penyusun materi. Ya, ada menurut pandangan masa lalu konsep atom Dalton, model atom Bohr, teori atom mutakhir, dan juga pengenalan tabel unsur berkala. Oke, menurut pandangan masa lalu, ini ada materi itu ada bumi, ya, tanah, air, udara, dan api, yang mana sifatnya bisa panas, dingin, kering, dan basah. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan, ya, materi itu ada tanah, kalau terus dingin, ini kering, ini panas, ya. Ini hubungannya materi dari keempat unsur dengan materi. Ini Demokritus itu 460 sebelum Masehi. Invisible, indestructible, practical. Ada juga Plato, Aristoteles, menyatakan no individual particle. Oke. Dan abad pertengahan di 500 sampai 1600 Masehi, alkimia, perubahan materi, ini Geber Alsim, Jabil Ibnu Hayyan 700 sampai 778 Masehi. Kontribusinya itu adanya ini ya, kristalisasi, destilasi, dan citric acid dari lemos, acetic acid dari vinegar. Jadi ini temuan-temuan yang kalau sebelumnya itu materi itu hanya ada tanah, air gitu ya, udara, dan api gitu. Nah, itu sebelum Masehi. Nah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan sampai keluar atau unsur-unsur materi itu sampai turunannya gitu ya, itu sampai ke alkali. Nah, ini konsep atom Dalton. John Dalton 1766 sampai 1844 ya, pada tahun 1803 itu merumuskan teori atomnya. Itu setiap unsur tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Semua atom suatu unsur adalah identik satu sama lainnya dalam massa dan sifat-sifat lainnya. Atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dalam reaksi kimia. Senyawa terbentuk bila atom-atom dari beberapa unsur bergabung. Jadi ini ilustrasinya ya. Ini kalau digambarkan ada oksigen ya, ada dua ya. Ini oksigen, hidrogen. Ini hidrogen atom, ini oksigen atom. Ya, ketemulah H2O. Ya, water itu kan H2O. Ini konsekuensi teori Dalton, hukum kekekalan massa. Konsep dari
Pada suatu reaksi kimia umum, materi tidak dapat dibentuk dan tidak dapat dimusnahkan. Di dalam suatu reaksi kimia, massa zat-zat sebelum reaksi atau reaktan, biasa disebut reaktan, sama dengan massa zat-zat setelah reaksi produknya. Contoh nih ya, penguraian dalam ruang tertutup 2GO 40.000 ini 4 gram 4 gram ini reaktannya, reaktan jadi 2G 3,704 gram dan oksigen O2 0,2955 gram. Nah, totalnya jadi 4 gram. Ini dari tidak dapat dibentuk dan juga tidak dapat dimusnahkan, tapi berubah dia. Ini hukum perbandingan ya. Suatu senyawa kimia selalu mengandung unsur yang sama dan komposisinya yang tetap. Garam dapur NaCl ya. Asal contoh nih, di Madura NaCl 2 gram dengan massa Na 0,786 gram, massa Cl 1,214 gram. Perbandingannya 1:1,54. Jadi kalau di daerah Indramayu Jakarta NaCl 1 gram, di Jakarta 2,5 gram ya. Ini menjadi Na dan Cl nya masing-masing gitu. Tapi perbandingannya dia tetap. Jadi komposisinya itu tetap. Itu di mana aja. Oke. Hukum perbandingan ganda. Hukum yang menyatakan bahwa jika dua unsur membentuk lebih dari dua senyawa, di mana massa salah satu unsur pembentuk tersebut konstan, maka massa unsur pembentuk yang lainnya akan berubah berupa bilangan bulat sederhana. Ini misalnya C dan O, pembentukan karbon monooksida 1,33 gram oksigen bergabung dengan 1 gram karbon. Pembentukan karbon dioksida 2,66 gram of oksigen bergabung dengan 1 gram karbon. Ini secara penggunaan struktur atom. Ini J.J. Thomson. Nah, ini ada high voltage ya, high voltage, beda potensial dihubungkan. Ini ada magnet itu, ini ada elektron patch-nya bar ya, ada kutub selatan, kutub utara, ini south, ini north. Ini electrical charge plate, ini muatan negatif, ini muatan positif, sehingga menghasilkan fluorescent screen seperti terlihat di gambar. Nah, jadi tabung vakum, ini lempeng logam, ini ada tegangan ya, ini plus ada minus. Dengan menambahkan medan listrik, ini ditemukan bahwa bagian yang bergerak bermuatan negatif. Jadi J.J. Thomson berhasil menunjukkan adanya elektron bermuatan negatif pada setiap atom dengan menggunakan sinar fotokatoda. Thomson juga menghitung perbandingan antara muatan elektron dan massa elektron dalam bentuk muatan per massa, yaitu 1,76 kali 108 coulomb per gram. Digambarkan elektron negatif, ini muatan posisi tersebar merata pada bola. Nah, ini pada atom sebagai bola pejal. Oke, tetesan minyak disemprotkan di atas lempeng bermuatan positif yang di tengahnya ada lubang kecil. Jadi ada minyak ya, kita spray sini ya, ini muatan positif, ini negatif.